Jadi setiap kami Tuhan menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu Yesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about You. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. Oh, it's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You. Come on, sing. Oh, it's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar
namamu Tuhan Yesus. Ini setiap kami umatmu berada di tempat ini hanya ingin meninggikan namamu Tuhan. Gak ada nama lain yang lebih besar, gak ada nama lain yang ingin kami sembah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang ingin kami tinggikan, yang ingin kami puja seumur hidup kami. Dan kalau sebentar kami juga mau melanjutkan sesi kami Tuhan, Kau yang berkati acara demi acara, biar hanya Engkau yang berdaulat dalam sesi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dengan semangat, dengan penuh antusias, bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Kami melihat
tidak ada, perang tidak ada. Virus corona, jauhkan virus yang ada di sini. Sudah pergi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk papa mama kami ya Tuhan. Semoga Engkau lancarkan usaha dan pekerjaan mereka. Engkau berkati semua apa yang mereka lakukan agar menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Engkau juga berkati keluarga kami agar kami sehat dan selalu bisa memuji nama-Mu dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, maupun di dalam keluarga, di sekolah, maupun di tempat bermain. Tuhan selalu ada di samping kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh pemimpin dan pemerintah di negeri ini. Berkati dan tuntun mereka jadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia supaya menjadi terang bagi negeri ini ya Tuhan, supaya Indonesia bisa lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada. Ini doa kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang merindukan sesuatu yang besar terjadi bagi bangsa ini, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi kota kami, bagi daerah kami, bagi Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Mari bersama-sama katakan hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa-doa kami dan biarlah ini menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Lagi berikan tepuk tangan, Bapak Ibu bisa dikasih Tuhan, para pastors, leaders, untuk Maranatha Kids. Thank you, luar biasa. Anda semua diberkati Tuhan hari ini, amin. Dan para leaders, para pastors, hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Prokdi dari Teologi STT Sangkakala. Beliau juga adalah penulis dari buku Born to be a Stars. Dan saat ini beliau juga melayani sebagai co-founder di Unlimited Fire. Saya sangat terinspirasi dengan hidupnya dan saya berdoa ini akan apa yang disampaikan pada hari ini akan jadi blessing yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita akan sambut bersama-sama Pastor Yusuf Rogo Yuwono. Saya ucapkan selamat sore dan shalom. Sekali lagi shalom. Saya merasa hanya karena anugerah Tuhan saja kalau sore hari ini boleh berdiri di depan ibu bapak semua. Tidak bermaksud sok pinter, sok jago atau menggurui. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Adi Sutanto dan Ibu juga BPH yang memberi kesempatan buat saya untuk berbagi sore hari ini.
Langsung saja Ibu Bapak, saya mengajak kita semua memperhatikan satu perikop firman yang tertulis dalam Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14. Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14. Saya baca buat kita semua. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan ayat di perikop ini ditutup dengan ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Menarik sekali Ibu Bapak. Yesus ditanya, kapan engkau datang kembali? Kapan hari itu? Tetapi Yesus tidak menjawab kapannya. Menjadi catatan buat kita supaya kita tidak sibuk menerka-nerka kapan dia akan datang. Kita tidak sibuk memprediksi tentang kapannya. Yang menarik, Yesus justru memberitahukan tanda-tanda. Dan kalau kita perhatikan tanda-tanda yang barusan kita baca, hampir sebagian besar tanda-tanda itu sudah terjadi. Saya jadi teringat jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula berpikir bahwa Tuhan akan segera datang. Di zaman mereka lah, di generasi mereka lah Tuhan datang. Hari Tuhan sudah sangat dekat. Hal ini membuat mereka sangat menggebu-gebu. Hal ini membuat mereka semangat. Hal ini membuat mereka all out.
Hal ini membuat mereka segala sesuatu, pelayanan, penginjilan, dikerjakan dengan takut akan Tuhan, dikerjakan dengan segenap hati, dikerjakan dengan yang terbaik. Kalau kita berpikir bahwa mungkin di zaman inilah Tuhan datang, pola hidup kita akan berbeda. Pola pelayanan kita akan berbeda. Ada seseorang berkata demikian, hiduplah, melayanilah seolah-olah besok Tuhan datang. Jadi ini hari terakhir yang kita punya. Tapi merencanakanlah, bermimpilah seolah-olah kita masih diberi karunia usia 1000 tahun lagi. Dari perikop yang kita baca ini, ibu bapak semua yang dikasihi Tuhan, selain Tuhan tidak menjawab kapannya, selain Tuhan hanya memberitahu tanda-tandanya, yang menarik saya di perikop yang kita baca barusan, Tuhan memberi perintah buat kita. Kalau boleh saya singkat perintah yang Tuhan sampaikan buat kita, berkaitan dengan hari Tuhan, ada 4B yang Tuhan beri buat kita. Yang pertama itu ada di ayat yang keempat. Berjaga-jagalah, atau di sana dituliskan waspadalah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita diminta berjaga-jaga, diminta waspada, kaitannya dengan penyesatan. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah aku masih mengasihi Tuhan? Apakah aku masih punya gelora cinta akan Tuhan? Apakah aku makin dekat dengan Dia atau sedang jauh dengan Dia? Apakah pondasiku makin kuat supaya tidak mudah diombang-ambingkan, disesatkan? Apakah ajaran yang aku percayai itu benar? Apakah ada hal-hal yang melenceng dari hidupku? Kalau saya kaitkan dengan sharingnya Pastor Jeffrey, apakah identitasku sehat sehingga aku bisa kokoh berdiri? Gak mudah goyah, gak mudah disesatkan. Tuhan memberi perintah buat kita untuk waspada, berjaga-jaga. B yang kedua dari perikop yang kita baca ada di ayat yang ke-6. Tuhan ngomong awaslah. Dan ini dikaitkan dengan supaya kita enggak takut atau gelisah. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Kita juga mungkin perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah imanku makin naik? Apakah ada hal-hal tertentu yang aku izinkan masuk, yang seringkali itu mendominasi hatiku, pikiranku, sehingga aku mudah cemas, mudah takut, mudah gelisah? Dan Tuhan ngomong, waspada, jangan gelisah, jangan takut. Saya punya 2 putri, Ibu Bapak. Kadang-kadang mereka cerita-cerita yang mereka kadang takut juga. Tapi ketika saya ngomong, jangan takut. Di balik ungkapan atau perkataan jangan takut, di situ ada arti, aku mendukungmu, aku siap menolongmu, aku siap mensupportmu, aku siap membackup kamu. Jadi kalau Tuhan berkata buat kita sore hari ini, jangan gelisah. Artinya karena Dia di balik perkataan itu mampu, siap, sanggup menopang kita. Setuju, katakan amin. Amin. B yang ketiga. Di ayat yang ke-13. Tuhan berkata buat kita, bertahanlah. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan
selamat. Kita semua pasti tahu di ladang Tuhan tantangan ada, tapi jangan menyerah. Persoalan juga ada, pergumulan juga pasti ada, tetapi jangan undur. Tuhan berkata buat semua kita, bertahanlah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita perlu berjaga-jaga, berawas-awas, kita perlu bertahan. Saya jadi teringat ayat tema kita, 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12a, di sana dikatakan seperti ini. Ayat ini dikhususkan buat kita yang punya privilege menyegerakan kedatangan Tuhan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu ini siapa? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kita juga diminta untuk membangun kehidupan makin suci, makin saleh. Berjaga-jaga, berawas-awas, bertahan. Bangun hidup suci, bangun hidup saleh. Itu strategi ke dalam. Strategi bertahan. Strategi defensif. Tapi saya senang, selain Tuhan meminta kita untuk bertahan, defend, Tuhan juga meminta kita untuk offense, untuk menyerang. Yang keempat Tuhan ngomong buat kita, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Kita diminta enggak hanya bertahan, kita diminta untuk menyerang. Daerah-daerah yang masih gelap, perlu kita terangi dengan Injil. Jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan, perlu kita rebut supaya mengalami terangnya Tuhan. Kita perlu menyerang. Itulah yang ingin sore hari ini saya belajar sampaikan untuk kita renungkan bersama-sama. Saya memberi tema sharing saya sore hari ini berkaitan dengan pemberitaan Injil, yaitu berdoa, bersaksi, dan bersekutu. Apa kaitannya ketiga hal ini dengan pemberitaan Injil? Yang pertama, berdoa. Ibu bapak, sejarah mencatat penuaian jiwa yang masif, penuaian jiwa yang besar-besaran, bukan karena gedung yang besar, bukan karena fasilitas yang lengkap, tapi sejarah mencatat di mana ada penuaian yang besar, di sana karena ada orang-orang berdoa, mencintai Alkitab, dan mereka menginjil. Nah, mengapa berdoa ini sangat penting berkaitan dengan pemberitaan Injil? Yang pertama Ibu Bapak, mengapa berdoa ini penting? Karena berdoa yang dengan hati itu ibarat rahim yang terbuka. Berdoa yang dengan hati, yang dengan kesungguhan itu ibarat rahim yang terbuka. Nah kalau rahim itu terbuka, Tuhan nanti taruh sesuatu di rahim itu. Makanya orang yang berdoa dengan hati, siap-siap aja, pasti akan dapat hatinya Tuhan. Tuhan akan taruh sesuatu di hatinya. Akan jadi punya hatinya Tuhan. Saya senang sekali ini. Kenapa? Karena orang yang punya hati akan kelebihan cara. Tapi orang yang tidak punya hati akan kelebihan alasan. Saya teringat ada satu mahasiswa kami. Kami latih mereka penginjilan. Dia nggak punya uang, tapi dia punya hati. Dapat hati untuk jiwa-jiwa. Dia buka lemarinya ada 2 baju baru, dia bungkus itu.
Dia mau turun ke Salatiga untuk penginjilan, gak punya uang. Dia nebeng temennya naik motor. Sampailah dia di Salatiga. Sampai di Salatiga dia gak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia lihat ada orang gali-gali. Dia lepas bajunya yang bersih, dia pakai celana pendek, dia turun ke lubang di mana orang itu gali-gali. Orangnya kaget, "Mas, kamu ngapain? Kotor-kotor, ikut kami gali-gali." "Gak apa-apa Pak, saya bantu Bapak." Sampai pekerjaan penggalian itu selesai. Dan ketika selesai, orang yang dibantu itu tanya, "Mas, ini siapa? Mas kok baik banget?" Akhirnya dia cerita, dia injili orang itu, dan akhir cerita orang itu terima Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang punya hati akan kelebihan cara. Orang gak punya hati akan kelebihan alasan. Saya teringat punya teman, dia cerita salah satu anggota jemaatnya, youth-nya. Dia pengen jangkau sekolah tertentu, tapi dia bukan siswa sekolah itu. Dia gak bisa masuk ke sekolah itu. Padahal dia ingin bagi brosur KKR yang dia prediksi akan memberkati anak-anak muda. Apa yang dia lakukan? Dia beli seragam sekolah di mana dia ingin masuk. Dia pakai seragam sekolah itu. Dia datang paling pagi. Dia bagi brosur di tempat duduk di semua kelas yang ada. Dan dia ganti baju lagi dan dia keluar. Orang yang punya hati akan kelebihan cara. Tidak kelebihan alasan. Orang yang punya hati sekalipun melakukan pekerjaan yang berat dan sukar akan terasa ringan. Orang yang punya hati akan bertindak cepat. Orang yang gak punya hati akan bertindak lambat. Orang yang punya hati akan kreatif. Orang yang punya hati akan semangat. Orang yang punya hati akan antusias. Orang yang punya hati akan all out. Semua dimulai dari doa. Karena lewat doa seperti rahim yang terbuka, Tuhan taruh sesuatu, kita jadi punya hatinya Tuhan. Orang yang dapat hatinya Tuhan akan tahu panggilannya, akan tahu posisinya. Apakah dia tangan, apakah kaki, apakah telinga. Orang yang dapat hatinya Tuhan bahkan nanti akan tahu bidangnya, akan tahu pelayanannya secara spesifik. Hal ini akan membuat kita jadi orang yang paling aman. Kita nggak akan terjebak dengan membandingkan diri dengan orang lain. Kita nggak akan terjebak iri hati dengan pencapaian dan kepemilikan orang lain. Karena kita tahu posisi kita. Bahkan kalau orang yang punya hati, tahu posisinya, dia nggak akan tergoda jadi orang lain. Ada mungkin yang ditaruh untuk melayani orang miskin, menjangkau orang miskin. Ada mungkin yang ditaruh hati melayani, menjangkau anak-anak muda, milenial. Kami di Unlimited Fire, pelayanan di bidang itu. Ada mungkin yang seperti Pastor Dasa, ditaruh hati Tuhan untuk suku laut. Ada mungkin yang seperti Pastor Fani, di Sumba, dan lain sebagainya. Orang yang punya hati tidak mudah dihentikan, tidak mudah menyerah. Seperti tadi ada B, bertahan. Itu karena dia punya hati. Mengapa tidak mudah dihentikan? Karena sedang menghidupi hatinya Tuhan. Itu pentingnya doa. Yang pertama, berdoa dengan hati itu seperti rahim yang terbuka. Yang kedua berkaitan dengan doa, kenapa berdoa itu penting? Karena berdoa yang dengan hati itu akan mendatangkan kuasa, kekuatan, keberanian, dan sukacita. Bagaimana bisa? Iya, berdoa yang dengan hati itu akan mendatangkan kuasa dan kekuatan. Mengapa bisa? Karena doa itu menghubungkan. Doa itu menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan kita dengan sumber segala sumber. Doa itu menghubungkan kita yang kecil dengan Dia yang besar.
Doa itu menghubungkan kita yang terbatas dengan Dia yang tak terbatas. Doa itu menghubungkan kita yang bodoh dengan Dia yang penuh hikmat. Doa itu menghubungkan kita yang lemah dengan Dia yang kuat, yang maha kuasa. Doa itu menghubungkan kita yang sering gagal, kita yang sering ingin nyerah, dengan Dia yang selalu berkemenangan, dengan Dia yang selalu berhasil dan tidak pernah gagal. Makanya dengan doa kita jadi punya kuasa, kita jadi punya kekuatan. Kuasa dan kekuatan sangat efektif dalam penjangkauan jiwa. Doa juga mendatangkan keberanian. Saya teringat perkataan Pastor Virgo Handoyo di salah satu retreat sinode kita, saya masih ingat sampai sekarang. Beliau berkata seperti ini, sering berseru dalam doa dan ketemu Tuhan itu mendatangkan percaya diri yang tinggi. Jadi keberanian tidak pernah kita peroleh di tempat lain, tapi keberanian sejati selalu kita peroleh dalam hadirat Tuhan melalui doa. Saya juga ingat perkataan Pastor Jose Carroll, dia berkata seperti ini, keberanian bukan ditentukan oleh tubuh yang gede, oleh jiwa, tapi keberanian itu ditentukan oleh roh yang sering jumpa Tuhan. Ada kuasa, ada kekuatan, ada keberanian, tapi dengan doa juga ada sukacita. Doa membuat kita penuh. Kepemilikan gak membuat kita penuh. Pencapaian duniawi gak membuat kita penuh. Tapi ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, sering-sering di hadirat Tuhan, itu membuat kita penuh. Penuh yang model ini, itu satu paket dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang gak pernah kita dapatkan di tempat lain. Dalam penjangkauan jiwa, bisa saja kita ditolak. Saya jadi teringat, Paulus Barnabas juga ditolak. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 13, ayat 50 sampai 52, versi NIV di sana menarik sekali. Setelah Paulus ditolak, dia kebaskan debu dari kakinya, karena kota itu gak menerima dia, dan Alkitab ngomong gini, dan dia melanjutkan perjalanan dengan sukacita. Kok bisa habis ditolak kok tetap sukacita? Sudah pasti karena dia penuh. Orang yang penuh gak mudah menampung sampah. Orang yang penuh gak mudah nampung kotoran. Penuh. Doa akan membuat kita jadi orang yang selalu penuh. Dihina mungkin, diejek mungkin, disakiti mungkin, tapi itu semua gak punya tempat di hati. Kita gak izinkan itu masuk, karena kita sudah penuh dengan yang lain, gak ada tempat buat yang seperti itu. Kenapa doa itu penting? Yang ketiga, berdoa dengan hati itu mendatangkan sadar diri. Berdoa itu kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, semakin kita kenal Dia, semakin kita kenal diri kita. Endingnya adalah kita makin tahu diri. Sadar diri, semua itu karena Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ranting tidak dapat berbuah tanpa nempel dengan pokoknya. Semua karena Tuhan. Jadi jangan bekerja buat Tuhan. Nanti kita merasa berjasa. Tapi bekerjalah bersama Tuhan. Karena kita sadar dan tahu kalau kita bisa itu karena kita dibisahkan. Kalau kita mampu itu karena kita dimampukan. Bukan hebat dan kuat kita. Ibu bapak, kalau boleh saya ringkas saja. Berdoa di awal itu membuat kita dapat hatinya Tuhan. Kemudian kita kerjakan hatinya Tuhan. Mungkin ada tantangan, ada hambatan,
Tapi kalau kita tetap berdoa, nanti akan ada kuasa, keberanian, kekuatan, dan sukacita ketika kita mengerjakan hatinya Tuhan. Dan kalau kita terus ini nanti, terus kita doa, terus nempel, nanti kita akan berbuah dengan sendirinya. Dan kalau kita berbuah pun, kita tahu bahwa itu karena Tuhan. Pattern ini, pola ini, juga dihidupi oleh rasul-rasul. Tuhan sebelum naik, dia beri amanat agung buat semua murid. Amanat agung berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tapi yang menarik, murid-murid gak asal pergi dengan serampangan. Karena perintahnya pergi ke berbagai daerah, kemudian pergi ke berbagai daerah, enggak. Mereka awali dengan berdoa. Sampai Tuhan taruh suku tertentu, sampai Tuhan taruh kota tertentu, sampai Tuhan taruh daerah tertentu, sampai Tuhan taruh pulau tertentu. Dan kemudian mereka kerjakan dan kemudian menghasilkan buah yang luar biasa. Itulah kaitannya antara doa dengan pemberitaan Injil. Yang kedua, B yang kedua, kalau B yang pertama adalah berdoa, B yang kedua adalah bersaksi. Atau saya pakai istilah menjadi saksi. Bersaksi atau menjadi saksi. Yang saya maksud bersaksi di sini adalah menjadi saksi itu. Karena ada beda memang antara bersaksi dan menjadi saksi. Kalau bersaksi itu mungkin pengertian banyak orang, ya 5 menit cerita di depan menceritakan kebaikan Tuhan, itu bersaksi. Tapi kalau menjadi saksi itu beda. Menjadi saksi itu ya 24 jam waktu kita membangun hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu menjadi saksi. Paulus berkata, dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kita itu suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita punya panggilan membangun hidup sedemikian rupa, supaya kalau orang lihat hidup kita, mereka bisa dengan mudah menjadi percaya. Bukan sebaliknya. Saya jadi teringat perkataan Brennan Manning. Dia berkata seperti ini, satu-satunya penyebab terbesar di dunia ini orang jadi sulit percaya adalah orang-orang Kristen yang ngaku Yesus dengan bibir mereka, tapi gaya hidup mereka nggak sesuai dengan pengakuan iman mereka. Ngakunya orang percaya tapi kelakuannya nggak menunjukkan kalau dia orang percaya. Itu yang tidak dapat dipercaya oleh dunia yang tidak percaya. Menjadi saksi artinya kita benar-benar meneladani Kristus. Menjadi saksi artinya kita hidup menjadikan Yesus sebagai role model kita. Ada seorang hamba Tuhan pernah berkhotbah seperti ini. Ke gereja memang penting. Tapi apa artinya ke gereja kalau tidak mendengar firman? Mendengar firman memang penting. Tapi apa artinya mendengar firman kalau tidak dicatat? Ingatan kita sangat terbatas. Khotbah 3 minggu lalu aja pasti kita udah lupa. Tapi kalau kita catat, sampai kapanpun ketika catatan kita buka, kita jadi ingat kembali. Mencatat firman memang penting. Tetapi apa artinya mencatat firman kalau tidak melakukannya? Craig Groeschel dalam khotbahnya berkata seperti ini, ke gereja tidak membuat kita jadi Kristen. Melakukan firman, hidup meneladani Kristus,
Itu yang membuat kita jadi Kristen. Dan ketika gaya hidup demikian kita praktekkan, itu akan memudahkan orang-orang yang belum percaya bisa jadi percaya. Makanya 2 Petrus 3 ayat 11 tadi menuntut kita betapa salehnya dan sucinya kita harus hidup. Yaitu kita-kita yang merindukan dan menyegerakan kedatangan Tuhan. Gak kebetulan kemarin Pastor Adi Sutanto juga mengkhotbahkan hal yang sama. Beliau dapat pesan Tuhan, hidup kudus, hidup suci di berbagai area. Wow, persis banget seperti firman yang ada di 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Semakin kita serupa Yesus, semakin mudah orang yang belum percaya jadi percaya melalui hidup kita. B yang ketiga, B yang terakhir, yaitu bersekutu. Setelah dapat hatinya Tuhan, setelah bersaksi, ada banyak jiwa mungkin kita tuai, yang artinya ada banyak bayi-bayi rohani yang Tuhan percayakan. Yang perlu kita lakukan adalah masukkan mereka dalam persekutuan supaya mereka mengalami pertumbuhan. Di awal tadi kita juga belajar kita perlu berjaga-jaga, berawas-awas, bertahan. Nah, ini dapat kita lakukan dengan sangat baik ketika kita ada dalam persekutuan. Karena kalau kita sendiri, kita mudah dikalahkan. Makanya iblis suka kalau kita sendiri. Dan Tuhan sebaliknya, gak suka kalau kita sendiri. Makanya di awal Tuhan ngomong, tidak baik kamu sendiri. Tidak baik kalau manusia itu sendiri. Berkaitan dengan persekutuan atau komunitas, ada 3 bahaya dalam komunitas. Yang pertama adalah keramaian tanpa pemuritan. Yang kedua adalah pertumbuhan tapi tanpa kedalaman. Dan yang ketiga adalah kesibukan tanpa tujuan. Setuju katakan amin. Saya nggak janjian dengan Pastor Jeffrey Rahmat karena kami harus store materi ini jauh-jauh hari. Tapi ayat terakhir yang ingin saya bagikan ini persis sekali apa yang dibagikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Saya tutup sharing saya sore hari ini dengan Lukas 15 ayat yang ke-22. Kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah bersaksi, kita memenangkan banyak jiwa, itu artinya kita sedang welcome, menyambut anak-anak yang terhilang. Dan yang menarik ketika Bapak menyambut anak yang terhilang, seperti yang kemarin kita udah belajar, Bapak kasih 3 benda ini, yaitu jubah, cincin, dan sepatu. Jubah, jelas itu berbicara tentang identitas. Makanya ketika Bartimeus buta, ada jubah khusus untuk orang buta. Ketika dia ingin sembuh, langkah pertama, langkah imannya adalah dia tanggalkan jubahnya. Aku enggak buta lagi, aku sudah melihat. Karena jubah itu lambang identitas. Yang berikutnya, Bapak kasih cincin. Cincin itu berbicara nilai. Yang benda terakhir, Bapak kasih kasut atau sepatu. Itu berbicara tujuan. Kalau sudah ada banyak bayi-bayi rohani, anak-anak rohani, kita perlu beritahu mereka identitas mereka yang benar. Kita perlu beri mereka nilai-nilai. Karena nilailah yang akan membuat seseorang jadi bernilai. Karena nilai-nilai yang dia tahu dan yang dia pegang dan yang dia hidupi. Itu yang akan membuat dia bernilai. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Apa itu kebenaran? Nilai-nilai. Kita perlu beri nilai-nilai. Dan kita perlu beri kasut atau tujuan.
kasih tahu, kamu dicipta tidak biasa-biasa. Walaupun kamu dibesarkan di lingkungan yang biasa, tapi kamu tidak dicipta untuk sesuatu yang biasa-biasa. Bagaimana kita menyegerakan kedatangan Tuhan? Dengan kita memberitakan Injil. Bagaimana kita menginjil? Awali dengan berdoa. Karena dengan doa kita jadi dapat hatinya Tuhan. Lewat doa kita jadi punya kekuatan mengerjakan hatinya Tuhan. Lewat doa kita jadi sadar diri bahwa semua ini karena Tuhan. Bagaimana kita menyegerakan kedatangan Tuhan lewat pemberitaan Injil. Bangun hidup kita dengan sedemikian rupa sehingga kita menjadi saksi Tuhan. Dan kalau kita dipakai Tuhan jadi alatnya menuai jiwa. Jangan lupa kalau sudah dituai, dewasakan mereka. Kasih mereka identitas yang benar, kasih mereka kebenaran, dan kasih mereka tujuan hidup. Amin. Tuhan memberkati semua kita. Saya mohon dengan hormat, Bapak Dr. Stefanus Karnadi bisa berdoa buat semua kita. Mari Pak. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Ya Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu kami berdiri di hadapan-Mu. Kami telah menerima begitu banyak pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu tanpa anugerah-Mu kami tidak sanggup melaksanakannya. Tanpa anugerah-Mu kami gagal dan merasa bersalah. Tetapi kalau Tuhan menyertai kami, kalau Tuhan yang mencurahkan anugerah-Mu atas kami, Tuhan memberikan kesanggupan dan kekuatan kepada kami, dan Tuhan yang terus membesarkan hati kami, maka kami akan bergerak juga memberitakan Injil Kerajaan di akhir zaman ini, dan dengan demikian mempercepat kedatangan-Mu kembali di tempat di dunia ini dan menjemput kami semuanya ya Tuhan. Seberapa banyak kami yang boleh hadir di tempat ini, biarlah lawatan-Mu turun atas kami, dan biarlah Roh-Mu terus berbicara kepada kami di setiap saat-saat yang masih tersedia. Dan biarlah hati kami terus diberanikan dan disegarkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai kepada akhirnya. Engkau memberkati dan mengurapi lebih jauh Pak Yusuf Rogo Yuwono yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini kepada kami semuanya. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam hidupnya dan di dalam pelayanannya. Dan bagi kami semua pun, biarlah kami kembali kelak dengan memancarkan, memantulkan wajah Kristus kepada siapapun juga yang kami temui. Dan biarlah kami yang mengenal identitas kami, Engkau yang meneguhkannya, sehingga kami hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mau ucapkan selamat sore menjelang malam hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sinode JKI. Ada suaranya? Saya mau sapa lagi. Selamat sore menjelang malam hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sinode JKI Jemaat Kristen Indonesia. Wow. Haleluya. Semakin ramai nampaknya ya, Iya. Kodika. Dan hari ini masih bersama dengan Bella dan Dika. Menemani, nuansanya masih 17 Agustus ya. Dan hari ini kita kapelan begitu ya, warna merah begitu. Dan ini ada logo Sinode JKI. Dengan bangga kita memakai ini. Iya dong. Karena kita juga dari JKI. Iya. Nah, kalau Kodika dari JKI mana? Saya JKI Kasih Allah Semarang. JKI Kasih Allah Semarang. Kalau Kabila? Baik.
Bella dari JKI Presgat Purwodadi. Purwodadi. Iya. Nah, baik. Di sini paling jauh dari mana? Dari Papua, luar dari negeri. Papua ada, luar negeri. Saya percaya luar angkasa nggak ada pasti di sini. Dan pastinya ini paling jauh yang streaming ya dari luar Iya. negeri. Kita juga mau menyapa yang streaming. Halo. Hai hai, apa kabar yang di sana? Sehat selalu pasti juga ya. Baik, dan hari ini kita juga pastinya masih tadi sudah diberkati oleh Pastor Yusuf Rogo Yuwono. So pastilah, wow. Luar biasa ya. Selain leader dari UF juga, seorang dekan dan dosen. Iya. Apalagi nih, banyak sekali ya. Seorang bapak yang baik. Luar biasa. Penulis buku juga. Penulis buku. Aha, kemudian apalagi nih? Pecinta kuliner Pecinta juga. kuliner juga. Penggemar klub sepak bola juga. Iya, tapi belum bisa menang terus akhir-akhir ini. Kok Dika apa nih? Ya, nanti kalau saya sebut iri hati semua. Oh nanti. iya. Kalau nggak salah Pastor Yusuf Barcelona ya? Iya, Oke. kemarin sih belum bisa menang. Untung nggak MU ya. MU kemarin kan. Oh, salah 4 ternyata untuk MU. Oke, baik. Kita lewatin saja soal sepak bola yang pasti kita mau fokus di Iya. sesi-sesi selanjutnya. Ini nanti masih ada present worship begitu ya dari UF Band. Oh, kita Oke, langsung aja baik. ya. Oh, Oke. kita nggak usah lama-lama. Habis ini apa nih Kak Bella? Ini yang kita pegang di sini apa ya kira-kira ya? Apa ini? Ada kokard begitu. Ada kokard. Apakah masih ada yang belum mendapatkan? Bapak Ibu sudah Bapak Ibu? mendapatkan kokard-kokardnya. Sudah ada Ya. semua dan nanti ini kan ada di belakang. Iya. Bisa mengambil di bagian belakang ya tim registrasi. Iya. Kemudian mungkin bisa diberi tutorialnya. Bagaimana? Kodika. Bisa dipakai juga untuk masker, bisa dipakai untuk kokard. Iya Bapak Ibu. Baik. Bagaimana caranya nih Kak Bella? Bagaimana caranya? Iya, maskernya? Maskernya pakai yang ini. Maskernya pakai yang ini. Alright. Ya. Silahkan diperagakan. Dan pastinya kita berterima kasih untuk STT Sangkakala sudah menyediakan tempat yang begitu luar biasa. Sinode JKI, di sini kita bersama-sama 4 hari ya hingga 19 Agustus Ya. 2022. Dan tadi sudah kita nikmati bersama setiap sesi demi sesi bersama juga dengan Pastor Jeffrey Rahmat kemarin juga. Dan untuk informasi besok kita, nah seperti ini ya, bisa untuk masker juga Bapak Ibu Saudara. Bisa untuk masker, Bisa untuk kokard. Jadi- juga bisa untuk kalung. Kalung Mau begitu ya. digantulin emas juga juga bisa. Bisa untuk gantungan kunci juga ya. Jadi Iya. nanti selesai dari kokard bisa untuk masker. Iya, ini- Baik, kita mau informasikan lagi untuk besok ini akan ada Frankie Kuncoro Frankie Kuncoro. dan firman yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Pendeta David Mayanto. Mayanto. Baik, dan kami mau menginformasikan lagi untuk besok doa paginya di Laras Asri bisa di ruangan Semeru, Ruangan Semeru. lantai M1 gedung standar, ruangan doa pagi di STT di hall bawah. Begitu Sekali ya? lagi ya Bapak Ibu, untuk doa pagi di STT tempat ini berada di hall bawah. Benar. Jadi Bapak Ibu masuk gerbang itu sebelah kiri. Nah ada beberapa tadi pagi yang di tempat ini kok nggak ada gitu kan, termasuk saya juga. Baik. Kemudian untuk yang di Laras Asri kami ulangin lagi di ruangan Semeru lantai M1 jam berapa kok Dika? Jam 6. 6 pagi. Jam 6 pagi setelah itu kita breakfast bersama-sama. Dan masuk ke sesi selanjutnya pastinya menanti-nantikan seperti tema ya merindukan dan mempercepat hari Tuhan. Wow. Dan mempercepat hari Tuhan tadi kan berarti kita juga harus menjaga kekudusan ya. Iya. Supaya hari Tuhan itu nggak kerasa kayak cepet aja mempelai datang Setuju, begitu. iya. Oke, baik dan kita juga mau infokan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memperbarui profil Gembala Sidang bisa menuju ke MCR ya, Master MCR Control bisa. Room untuk buku direktori. direktori, ya. Dan kita juga mau mengingatkan lagi di belakang masih ada UF Store yang mau beli-beli buku, ngegas tapi sayang dan merchandise, tadi semuanya. usai workshop ya, Workshop, ya. bersama dengan Evangelis Jonathan Tan. tentang LGBT. Sangat luar biasa sekali Ya, tadi. itu sangat memperlengkapi kita. Bukunya Gimana? bisa dibeli juga di belakang. Harga Ada juga aslinya, di sana ya? harga aslinya tadi bilangnya 65.000, tapi kita 55.000 dapat ya? diskon jadi 60.000. Oh. Khusus di sini ya. Oke, baik. Dan tanpa berlama-lama, kita persilahkan untuk Bapak Saudara bisa makan di sebelah kanan Karena, kami. Iya. Dan sebelumnya kita mau doa terlebih dahulu.
Kita terlebih dahulu, mari. Yang akan dipimpin oleh Pastor Samuel Anton, aka leaders dari UF juga. Silakan. Saya pikir baju merah-merah fasnya Manchester United juga. Waduh. Arsenal juga merah loh kok. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, para hamba Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sangat diperlengkapi. Kau telah mengajak kami, encouraging kami untuk mau melangkah lebih lagi Tuhan. Sampai pada akhirnya hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi lebih lagi dimanapun kami berada. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, segala pujian kami persembahkan hanya bagi Ibu, dan sebentar kami mau menikmati kebersamaan makan malam yang indah sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kami saling berfellowship bersama-sama. Biarlah makanan jadi kekuatan dan kesehatan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk persekutuan yang indah dari gereja-gereja JKI yang ada itu, supaya kami saling menguatkan, saling membangun dan saling memperhatikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Samuel Anton sudah membuka dalam doa untuk makan malam. Selamat makan malam dan tetap jaga kesehatan serta kebersihan di main hall ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berkumpul kembali pukul 7 malam. Benar. Untuk sesi berikutnya, dan kita akan bersama-sama dengan Pendeta Petrus Hadi dan kita bersama juga dengan tim Praise and Worship. Siapakah Bella? Selanjutnya Praise and Worship ini apakah masih dengan UF? Masih dengan UF, Unlimited Fire Band. Alright. Selamat menikmati hidangan, selamat bersuka cita, selamat berfellowship, berbincang-bincang, berfellowship. Tuhan Yesus memberkati.